Halo Sobat Indoprime semuanya, semoga semua Sobat Indoprime dalam keadaan sehat ya. Kali ini Indoprime akan membahas kalau hampir semua Presiden Republik Indonesia itu beretnis Jawa. Berikut calon Presiden 2024 dengan nama belakang O. Namun sebelum masuk ke video, yuk terus dukung channel YouTube Indoprime dengan cara like, komen, dan share video-video dari Indoprime. Selama 76 tahun berdiri, Indonesia dipimpin oleh 7 presiden. Dari 7 presiden Indonesia tersebut, 6 diantaranya memiliki latar belakang dari suku Jawa. Salah satu presiden yang bukan dari suku Jawa adalah almarhum B.J. Habibie yang lahir di Gorontalo, tetapi masih memiliki garis keturunan Jawa dari ibunya yang asalnya dari daerah istimewa Yogyakarta. Saat itu beliau ditunjuk sebagai presiden di tengah situasi darurat karena adanya vacuum of power yang menyebabkan Presiden Soeharto harus mundur dari kursi kepresidenan yang diduduki selama 32 tahun. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dari fakta ini timbul pertanyaan, mengapa Presiden Indonesia hampir semua memiliki latar belakang suku Jawa? Yusuf Kala sempat berkelakar, mungkin butuh sekitar 100 tahun sejak Indonesia merdeka untuk memiliki presiden dari luar Jawa. Hal ini sejalan dengan pengalamannya yang kalah dalam 3 kali pilpres. Lalu apakah ada alasan empiris yang bisa menerima aturan tidak tertulis tersebut? Dilihat dari sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa Jepang menyerah kepada sekutu dengan ditandainya peristiwa bom di kota Nagasaki dan Hiroshima pada 9 Agustus 1945 silam, pemerintah Jepang di Indonesia sebelumnya telah membentuk Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau dalam bahasa Jepang bernama Dokuritsu Junbi Kosakai pada 1 Maret 1945. Badan ini beranggotakan 67 orang. Dari 67 orang tersebut, suku Jawa menjadi paling dominan. Dominasi suku Jawa ini sudah memegang kursi kepemimpinan di mana BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat dengan wakilnya Raden Panji Suroso. Mereka semuanya orang Jawa. Selain itu, secara demografis, suku Jawa adalah kelompok masyarakat paling dominan di Indonesia dengan jumlah lebih dari 40%. Ditambah Pulau Jawa sejak zaman Kerajaan Majapahit hingga sekarang menjadi pusat pemerintahan, sehingga tokoh-tokoh politisi dari suku Jawa mendominasi. Dengan sistem pemilihan saat ini, yaitu pemilihan presiden secara langsung dipilih oleh rakyat, jumlah orang suku Jawa yang mayoritas cenderung memiliki calon presiden dari suku Jawa. Meskipun tidak semua suku Jawa ikut berpartisipasi dalam pemilihan presiden. Karena inilah hampir semua presiden yang memimpin dari awal kemerdekaan hingga sekarang didominasi oleh suku Jawa. Hal ini berdasarkan asas demokrasi yang berlaku di Indonesia, di mana kaum mayoritas selalu mendapatkan tempat dalam pemerintahan. Apalagi di Indonesia sangat sensitif dengan isu-isu yang berbau sara, sehingga akan lebih aman jika sosok presiden berasal dari kelompok suku yang terbanyak. Lalu siapakah calon presiden mendatang yang adalah orang Jawa dan memiliki nama belakang O? Berikut Indoprime sajikan profil singkatnya. Yang pertama ada Prabowo Subianto. Nama lengkap Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, tempat tanggal lahir Jakarta 17 Oktober 1951. Beliau sekarang menjabat Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra dan sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia periode 2019-2024. Mantan menantu Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto dan anak dari ekonom Sumitro Joyo Hadikusumo ini pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan di masa Orde Baru, menjadikan Prabowo bagian dari elit politik dan militer di Indonesia. Yang kedua adalah Ganjar Pranowo. Nama lengkap Haji Ganjar Pranowo SHMIP, lahir 28 Oktober 1968 di Karanganyar, Jawa Tengah. Nama kedua orang tua adalah almarhum HS Parmuji dan almarhumah Sri Suparmi. Ganjar Pranowo sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dan kader Partai PDI Perjuangan. Ia menikah dengan Siti Atika Supriyanti, seorang anak tokoh Nahdlatul Ulama dari Purbalingga, Jawa Tengah yang ia temui ketika KKN tahun 1994 di Temanggung, Jawa Tengah. Ia dan Siti Atika menikah pada tahun 1999 dan memiliki satu orang anak laki-laki yang lahir pada tahun 2003 bernama Muhammad Zinadin Alam Ganjar, yang kini bersekolah di SMA Negeri 3 Semarang, Jawa Tengah. Yang ketiga adalah Sandiaga Uno. Sandiaga Salahuddin Uno lahir 28 Juni 1969 di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru Riau, adalah seorang wirausahawan dan politisi berdarah Gorontalo, Jawa.
Dari silsilah keluarga ayahnya, Sandiaga Uno memiliki klan Uno Monoarfa yang merupakan bagian dari keluarga besar Kesultanan Gorontalo. Sandi juga memiliki kekerabatan keluarga dengan salah satu tokoh politik nasional Suharto Monoarfa, dan silsilah ibunya Sandi berasal dari Demak, Jawa Tengah. Sandi pun merupakan keponakan dari tokoh pendidikan nasional Arif Rahman. Pada masa bakti Oktober 2017-September 2018, Sandiaga Uno pernah mengemban tugas sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta ke-14 bersama dengan Gubernur terpilih Anies Baswedan. Di tahun 2020, Presiden Joko Widodo menunjuk Sandiaga untuk menduduki jabatan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wisnu Tama Kusbandio di Kabinet Indonesia Maju. Kemudian yang keempat ada Agus Harimurti Yudhoyono. Agus Harimurti Yudhoyono yang lebih akrab disapa AHY, lahir di Bandung 10 Agustus 1978. AHY merupakan putra pertama dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Kristiani Herawati atau dikenal juga dengan nama Ani Yudhoyono. Pada tanggal 15 Maret 2020, AHY terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres kelima Partai Demokrat. AHY didaulat oleh seluruh pemilik hak suara untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020 sampai dengan 2025. Dukungan tersebut ia dapatkan dari 34 provinsi dan 514 kabupaten serta kota di seluruh Indonesia. Kemudian yang kelima adalah Erlangga Hartanto. Erlangga Hartanto lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 1 Oktober 1962. Ia adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Kabinet Indonesia Maju yang dilantik sejak 23 Oktober 2019 dan menjabat hingga sekarang. Sebelumnya, Erlangga mengemban tugas sebagai Menteri Perindustrian periode 2016 sampai dengan 2019 dalam Kabinet Kerja Reshuffle Jilid kedua. Di samping jabatan pemerintahan, dirinya juga menjadi Ketua Umum Partai Golkar dari tahun 2017 hingga sekarang. Patut kita nantikan bersama siapa yang akan terpilih menjadi Presiden 2024 menggantikan Jokowi. Stay tune terus ya, jangan lupa subscribe supaya Sobat Indoprime selalu mendapatkan update video terbaru dari kita. Stay tune dan stay healthy.